tipikal organisasi yang bagaimana sih ketika kita born from within dengan mix. Jadi ada mixture antara born from within dengan impor ya dari luar. Seperti itu. Itu dulu Bu Ellen mungkin sebagai pembahasan sedikit juga yang mungkin masih banyak bertanya-tanya tentang pendalaman korpu ini. Baik, terima kasih Bu Rima. Waduh, ini banyak sekali ya pertanyaannya 3 ya langsung ya. Baik, sebelum saya menjawab, saya mau ngecek energi juga ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Halo, hai, halo, good morning, selamat pagi. Eh, Kemnaker Korpu ya, Kemnaker yang jaya-jaya apa? Oh, Kemenhub, jaya. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini nggak ngantuk kan? Dijamin nggak ngantuk ya. Tadi udah ini ya, sudah exercise dengan Pak siapa tadi? Oh, Pak Hendro. Iya. Baik ya. Jadi pertanyaan pertama deadlock. Ya, pernah ngalamin nggak? Pernah. Ada Bu. Tapi kebetulan waktu bukan saya sebagai waktu itu kan saya profesional. Ya, lalu memutuskan untuk jadi entrepreneur di tahun 2015. Jadi setelah itu ada Bu kliennya yang deadlock korpunya. Nah, saya nggak usah sebutin ya organisasinya ya. Tapi biasanya deadlock itu terjadi memang bukan di bawah, tapi di level top management. Nah, ketika itu mau ada pergantian memang. Ya, mau ada pergantian, lalu ada salah satu dari BOD itu tidak sepakat gitu ya, tidak sepakat, kebetulan BOD-nya yang ngeluarin duit, CFO gitu. Jadi ya bisa kebayang kan, makanya bagaimana deadlock itu terjadi. Ini masih ada Zoom nggak? Masih ya? Oh masih ya. Ya, jadi bagaimana deadlock itu terjadi. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, kebetulan saya masuk dipanggil oleh Dewas, Dewan Pengawas gitu. Tapi nggak dikasih tahu ada deadlock. Cuma tugas saya waktu itu oleh Dewas adalah, Bu, Ibu tolong lihat deh, ini sebenarnya korpu kita jalan apa tidak. Jadi gitu ya, maksudnya disuruh istilahnya mereview lah. Setelah ini sudah ini lah, udah aku lakukan yang disebut dengan HCOA. HCOA itu Human Capital atau Human Resource Organization Assessment. Jadi kayak dokter, dokter itu punya stetoskop ya, punya pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita ke dokter, saya udah lumayan ini ya, karena beberapa kali ngantar orang ke dokter, saya suka catat preliminary questions. Jadi saya tahu simptom-simptom kalau ini mengarahnya ke GERD, kalau ini mengarahnya ke jantung, kalau ini ke TBC, atau ini ke asma. Ya kebetulan anak saya juga ada yang asma gitu ya. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kita lakukan yang disebut dengan survei, assessment. Assessmentnya bukan hanya dari atas tapi juga dari bawah gitu. Artinya dari bawah dikirim nih ke seluruh apa ini organisasi ya, organisasinya berapa ribu gitu. Oke. Terus saya interview tim diklat, interview SDM, interview BOD. Ternyata yang find out-nya adalah ada keran yang tersumbat Bapak Ibu. Komunikasinya nggak jalan Mbak. Itu Mbak Rima. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, akhirnya saya berpikir ternyata menjadi seorang CLO tugasnya berat loh, gitu. Karena harus bisa ke bawah, harus bisa ke atas, dan harus bisa menjembatani supaya nggak terjadi deadlock tersebut. Nah, kebanyakan orang kita mungkin dididik ya, bertahun-tahun dijajah VOC, ya nggak berani ngomong, iya nggak sih? Iya kan? Belum yang orde-orde sebegitu kan ya, udah nggak usah ngomong politik ya. Tapi itu yang membuat kita tuh selalu avoiding konflik Bapak Ibu. Jadi nggak pernah dibicarakan dan nggak pernah berani nanya sebetulnya ada apa, what's going on. Itu kan harus kayak one on one, 4 mata sesinya gitu. Jadi itu udah ketangkep. Jadi waktu laporan ke Dewas saya sampaikan bahwa gimana Bu gitu kan. Ya gimana ya saya bilang kok antara hidup dan mati gitu ya. Mohon maaf nih karena udah bikin nih charter. Charternya bertahun-tahun gak ditanda tangan tapi diem aja nggak ada yang follow up. Ayo. Bola panasnya tuh ada di siapa?
gitu kan. Jadi nanti kan tugas Bapak Ibu sekarang ini tadi Pak Sugiarjo ya, Pak Jojo udah bagus sekali tuh saya catat nih ya, memberikan pengarahan-pengarahan dari Pak Sugiharjo ini bahwa setelah ini Bapak Ibu punya tugas nih buat SK apa Kemenaker Kemenaker Kemenhub Korpu. Itu dulu itu pegangan penting tuh. SK dulu tuh SK dipegang gitu kan. Tapi untuk SK keluar, Bapak Ibu punya PR nggak? Punya, tadi naskahnya. Nah, naskahnya apa gitu ya? Jadi tadi deadlocknya akhirnya bisa gitu. Yang dokumen bertahun-tahun nggak ditanda tangan, akhirnya review bareng. Terus dari hasil survei dikasih tahu. Akhirnya memang banyak bukan hanya di Korpu, tapi masukannya ke SDM gitu. Jadi banyak yang kecewa sama SDM. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu kenapa harusnya SDM-nya kan punya sarana, punya punya apa? Human Capital Steering Committee atau Learning Steering Committee, whatever yang namanya bisa di ini kan, tapi punya forum sehingga kerannya tidak tersumbat. Jadi keran yang tersumbat bertahun-tahun orang akhirnya menjadi apatis, pesimis, didiemin. Yang rugi siapa? Kan yang nggak mau tanda tangan sih yang si buat deadlock kan. Tadi kan Bu Ati ya sudah sampaikan gimana nih untuk meyakinkan karena Ibu udah tahu karena udah melihat situasi sepertinya begitu bahwa kalau kita mau meyakinkan kita harus buat PR kita dulu gitu. Jadi itu sih pengalamannya. Bisa diselesaikan bisa. Ya bisa. Akhirnya udah bisa berjalan ditandatangani charter itu tadi gitu ya. Nah, tugasnya sosialisasi gitu. Nah, tadi yang itu poin pertama ya. Poin kedua saya mau cerita tentang Kemenaker sama Kemenperin ya. Terus terang memang bahan saya ini kurang waktunya juga waktu saya nyiapin ini harusnya memang kasusnya case-nya banyak yang bisa saya inikan gitu ya karena Pak Sekjennya Pak Anwar itu sangat sangat suportif kepada PPSDM-nya waktu di Kemenaker ya maupun di Kemenperin itu ada sebelumnya Pak Mujiono lah ya. Waktu itu zaman Pak Wisnu saya. Sekarang udah pada diganti. Nah, kalau yang di Kemenaker itu dari awal gitu ya. Jadi waktu dipanggil, Bu, saya dapat tugas bikin korpu gitu dari Pak Sekjen. Oh iya ya, terus sudah kita diskusi. Nah, yang kita diskusiin tuh awalnya selalu dengan tim Pusdiklat. Ya, seperti ini gitu. Jadi udah kita bikinkan terus mau seperti apa. Nah, setelah itu kita bawa ke Pak Sekjen dulu sebelum dengan eselonnya ya. Jadi makanya saya bilang Pak Sekjennya itu sangat suportif. Karena dia mau membuka empat mata untuk kita jelasin dulu. Nah setelah beliau ngerti, ditanya ini apa, ditanya semua ya bagaimana ini nanti maksudnya apa. Jadi apa yang nanti bisa dilakukan oleh yang Kemenaker Korpu gitu ya. Karena kan lebih cerdas, lebih unggul maunya. Terus dari yang sudah ada karena mereka punya kayak vokasi-vokasi, jadi dia banyak sekali di seluruh Indonesia itu. Dan itu desentralisasi ya, bukan sentralisasi ya. Nah setelah si Pak Sekjennya udah oke, baru dibukakan oke kalau begitu nanti dengan para dirjen ya, dengan eselon satunya kita buat seperti ini. Jadi kayak ada rapat gitu ya, ada rapat lalu dilakukan pemaparan dan disampaikan gitu bahwa tugasnya nanti seperti ini. Nah, ketika itu kita sudah ada satu piloting dari satu akademi gitu ya untuk bentuk kayak modelingnya udah dibuat gitu. Jadi dari tantangan yang ada, terus seperti apa nanti pembelajaran yang mau dilakukan gitu ya dari si apa namanya si dirjen atau direktorat yang ada di Kemenaker Korpu itu. Nah setelah itu baru Pak ininya minta semua eselon 1 membuat hal yang sama seperti itu gitu. Jadi udah ada template-nya gitu ya, udah ada template-nya, strateginya sudah ada. Jadi semua ini dibuat, baru dibuatkan satu kayak prioritas lah gitu untuk hal yang mau dijalankan. Nah setelah itu udah mulai berjalan, ada learning festival, ada macam-macam deh yang dijalanin gitu ya. Mulai dari knowledge management,
LMS ya, terus konten-konten mana yang sudah di-mappingkan, konten yang saat ini yang offline yang bisa jadi online, terus mana program-program yang bisa di BLS-kan, blended learning, gitu ya, delivery modelnya juga dibuat strategi, online-nya berapa persen, offline-nya berapa persen. Nah, tapi ini bukan dengan waktu yang cepat ya, 1 tahun ya kira-kira ya waktu itu. Dari 2021 baru kick off-nya 2022 kayaknya bulan Januari. Dan itu langsung Ibu Menterinya sendiri gitu yang melakukan ini. Nah ya, nah kalau yang Kemenperin agak beda ya karena tadi saya cerita waktu pertama kali ketemu Pak Jojo pagi-pagi saya tanya ini PP, SDM atau BP. Kalau yang di Kemenaker kan masih PP ya sama ya. Kalau yang Kemenperin dia sudah BP. Ya, jadi waktu kita diskusi soal governance structure, karena dia sangat powerful sebagai BP, ya, semua budget ada di situ gitu. Tapi ini jangan sampai keluar ya, ini buat kita aja ya seharusnya mungkin saya nggak usah cerita sampai detail. Jadi dekan-dekan governance structure-nya itu dibuat rektornya ada di BPSDM, termasuk dekan-dekan. Kenapa? Ada alasan gitu. Alasannya eh, ya itu kan sudah berjalan dengan baik gitu. Karena kalau nanti dinaikin ke atas kayak seperti dialokasikan gitu kan. Nah ini jadi pengelolaannya makanya tadi pembicaraan pertama yang saya tanyakan ke Pak Jojo tadi pagi, Pak ini BP apa PP gitu. Oh masih ini. Kenapa saya tanya? Karena saya ingin diskusi soal governance structure gitu. Itu sih kalau yang pengalamannya. Tapi ya balik lagi kalau saya rekomendasi saya lebih setujunya dengan Pak Menteri atau Bu Menteri yang jadi rektor. Karena beda ya dengan dekan ada di BP atau di PP dengan ada di eselon, point of view-nya beda. Karena ngelihatnya helikopter pakai drone ya, helikopter view kan, gitu. Jadi itu pembelajarannya itu ya. Jadi nanti soal efektifnya belum tahu karena mesti ada kajian gitu, Mbak Rima. Yang ketiga, cukup ya, itu yang kedua. Ya tahu Telkom. Nah, maksudnya pertanyaan jawabannya cukup ya. Cukup ya. Nah ini saya gini, saya besar di organisasi yang sangat homogen, gitu ya. Artinya di City ya, City sebenarnya nggak terlalu growing from within, gitu. Karena ketika perlu dia harus melakukan strategi by pro hire. Jadi nggak harus dari dalam. Nah, tapi kembali lagi, kalau saya lihat beberapa organisasi, nah ketika saya di Danamon itu heterogen namanya, dari berbagai-bagai ini ya, dan masing-masing kayak punya agenda sendiri. Yang bikin pusing itu adalah memang culture assimilation gitu ya. Mungkin beberapa orang akan mengalami culture shock ya. Kalau di Citi itu karena mungkin sistemnya sudah berjalan di Citibank, culture-nya sudah terbentuk, emang culture kompetisi. Ya, saya ingat pertama kali saya masuk, CEO-nya itu ngasih kumpulin gitu ya orang-orang officer-officer yang baru dan briefing onboarding-nya itu dia cerita, dia bilang if you want to survive in this company, ya, dia bilang this is the story gitu kan. Ada rabbit, ada lion. So every morning katanya si rabbit ini akan run karena dia kalau dia tidak mau dimakan oleh lion, oleh singa. Jadi you have to decide, you want to be a lion or a rabbit. Nah, bayangkan. Jadi saya misalnya tadinya dari rabbit, lama-lama harus belajar dari lion karena capek kan. Gitu. Itu ya saya nggak setuju juga sih yang kalau culture seperti itu karena kompetisinya yang dibangun seperti itu. Mau lari karena lari takut mau dibunuh atau kita ngejar mau membunuh. Itu nggak sehat kan ya. Nah, kalau di tempat yang seperti Danamon itu heterogen dari berbagai-bagai itu. Nah, culture shocknya adalah karena masing-masing punya jaket sendiri, itu mesti kuat. Nah, saya belajar di Mandiri, 4 bank yang besar jadi satu. Nah, itu harus ini kan. Nah, kebetulan Pak Agus Marto yaitu mantan Gubernur BI, ya beliau yang bangun dan sangat kuat sekali itu harus ngelepas semua jaket gitu, harus satu jaketnya. Nah itu mungkin kalau di sini
tidak terlalu di Kementerian Perhubungan ini, Kemenhub, mungkin masih homogen kali ya, Mbak Rima ya. Tidak terlalu, atau udah heterogen. Mulai ya, mulai. Jadi pro konsnya adalah begini. Ketika dalam tim semuanya sama, sama nih, iya, 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 nggak ada yang challenge, nggak ada warnanya yang beda. Masuk jurangnya bisa rame-rame, Bapak Ibu. Jadi kadang tim itu kita butuh banget orang apa-apa enggak, yaitu orang-orang finance gitu atau orang risk gitu ya, yang apa-apa ngerem, apa-apa enggak. Kita tuh butuh. Jadi kembali lagi, menurut saya kalau organisasinya mau berkembang, kan kalau secara culture ya yang saya bilang tadi, ada organisasi yang culture-nya compete yang saya sebut tadi, Siti. Ada yang memang patuh, begitu, patuh harus operational base gitu ya. Itu kalau salah dikit aja, nyawa melayang. Nah, itu pernah dengar kasus Ocean Gate? Ocean Gate? Ocean Gate ntar saya ceritain ya. Satu lagi Google yang startup. Jadi apa-apa harus inovasi ya. Nah, satu lagi yang tadi comply clan atau family business gitu. Jadi kalau di sini mungkin lebih ke kontrol kali ya. Ya kan governance tadi birokrasi kan. Nah, kasus yang Ocean Gate yang saya mau cerita adalah ini kan orang-orang kaya yang mau berinovasi ya Bapak Ibu ya. Uangnya banyak banget. Mungkin semangat inovasinya dia tuh safety, akhirnya mati semua kan? Paham ya? Jadi kalau kita bukan di situ, jangan. That's a lesson learn yang paling berharga menurut saya pas saya lihat, waduh nih orang kaya dunia Mbak, tahu kan? Wisata bawah laut, wow gitu. Jadi saking inovasinya mati, uang ada. Karena apa? Karena dia nggak siap, dia belum siap untuk punya culture safety-nya itu, gitu ya. Salah satunya yang nggak mau ninggalin culture safety itu SQ, ya. SQ tuh jarang coba dihitung kecelakaannya. Karena benar-benar, nah ini mungkin yang nanti di sini bisa jadi one of the apa ya soul-nya gitu, rohnya ya. Coba dihitung misalnya darat, laut, udara itu berapa banyak gitu. Itu yang mesti misalnya kita mau selamatkan pertama itu sih. Jadi perlu. Luar biasa. Sepertinya mulai banyak menginspirasi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, apakah kiranya dari khususnya dari para tamu undangan kami atau mungkin dari Direktorat Teknis terlebih dahulu, mungkin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau perwakilan? Saya yang nanya boleh nggak? Boleh Jadi dong. kuis, Bu. Kuis. Direktorat Perhubungan Darat. Tantangan utama kalau ada saat ini apa ya? Boleh Bapak dan Ibu perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nanti darat, laut, dan udara ya. Tolong dipersiapkan. Tiba-tiba nggak ada yang jadi perhubungan darat, Bu Dio. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin apakah masih ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau mungkin ke masih ada? Mas- Oh, ya baiklah kalau begitu coba kita berpindah direktorat Bu ya. Kita berpindah ke perwakilan Bapak dan Ibu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak ada ya. Udara? Udara boleh. Udara? Laut Laut, laut ada, ada. ada. Laut ada tuh. Jadi ada presensinya Bapak dan Ibu nggak bisa kabur ternyata. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Hanya mungkin sharing saja Bapak dan Ibu, apa yang menjadi isu ataupun kendala, mungkin dari sisi teknis ataupun dari sisi pengelolaan SDM di Direktorat Teknisnya Bapak dan Ibu. Karena ini merupakan fokus group discussion sehingga kami juga harus mengumpulkan banyak informasi, banyak preliminary data ya, karena Bapak dan Ibu semua adalah strategic partnernya kami dalam membentuk Korpu ini. Baik, kalau begitu, oh iya boleh. Dengan Mbak Naomi kembali dari Biro SDMO. Oke, Ya. ya.
Ada pertanyaan boleh, habis itu Oh, saya yang nanya. siap Ibu. Izin Bapak Ibu, Pak Jojo, Pak Nelson, dan Bapak Ibu semua. Bu Ellen, kita mungkin mau share sedikit seperti yang tadi dibilang sama Pak Sukirno. Saat ini kami juga emang lagi menyusun terkait dengan pedoman bagaimana kami merencanakan pengembangan kompetensi itu sendiri. Dan tadi Pak Kirno juga sampaikan bahwa kami sebenarnya sudah punya salah satu tadi komponen dalam pembuatan corporate university itu adalah salah satunya adalah capability development, benar ya Bu ya? Nah, yang jadi challenge kami itu saat ini adalah ketika eselon-eselon itu semua sudah punya SKJ, jujur untuk yang pelaksana dan untuk yang fungsional itu masih banyak yang belum tersusun, Bu. Nah, eh, ada nggak Bu ya langkah praktis yang paling cepat yang bisa dapat kami lakukan supaya kami nggak berhenti begitu aja Bu dalam menyusun ini supaya nanti walaupun nggak ada, tapi kami punya plan B. Nah, mungkin ada pengalaman atau cara paling efektif yang bisa kami lakukan supaya penyusunan ini bisa kami buat dan juga dapat mengcapture keseluruhan pegawai di Kementerian Perhubungan bukan hanya dari sisi struktural atau eselon-eselon saja, Bu. Itu, Bu. Itu aja sih dulu, Bu. Terima kasih. Ini Terima berarti tantangan kasih. juga ya, Iya, pertanyaan dan tantangannya itu, tantangan Bu. ya. Heeh. Soalnya seperti kita tahu kalau kita mappingkan si pegawai melalui penilaian kompetensi, ya kami hanya punya yang di Permenpan 38 terkait dengan standar kompetensi yang manajerial dan terdekat bangsa ya Bu ya. Sedangkan yang teknis itu kan diserahkan kembali ke instansi masing-masing untuk disusun. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, berarti kan kami mengawang-awang nih Bu untuk menyusun rencana itu. Pada itu yang akan menjadi kurikulum nantinya ketika korpol ini bisa dijalankan. Kayak gitu sih Bu Ellen. Mungkin dikasih saran atau langkah cepat supaya kami nggak berhenti. Kayak gitu sih Bu. Oh, satu lagi Bu, mungkin kalau kita mau menjalankan sesuatu yang baru kan pengennya yang selalu yang positive thinking gitu ya Bu ya. Mungkin boleh di-share Bu apa sih hal yang bisa membuat berhenti Bu supaya itu menjadi penjagaan kami jangan sampai semangat ini sudah kami bangun tapi ternyata muncul dan akhirnya kami berhenti. Nah itu apa Bu? Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang Bu Ellen pernah lalui. Terima kasih Bu. Makasih. Terima Iya. kasih, Ada Bu dua ya Naomi. pertanyaannya. Saya jawab yang nomor 2 dulu nih. Oh, tepuk tangan ya buat pertanyaannya ya, bagus banget. Ya, Bu Mega ada yang mau disampaikan? Enggak ya. Yang kedua dulu ya, saya jawab ya. Jadi yang membuat sesuatu itu berhenti ya, rata-rata karena pergantian Bu. Itu yang saya sebetulnya agak sedih sih. Jadi menurut saya harusnya jiwa-jiwa leader itu harus punya jiwa besar ya. Jangan ganti ganti logo, ganti tagline, ganti ini. Jadi kayak memang berhenti gitu, stuck ya istilahnya ya. Ya nggak bisa Bu, kenapa? Soalnya baru ganti. Rata-rata begitu. Gitu. Ini kok nggak jalan? Ya Bu, ini baru ganti. Nah, ini kayaknya budaya ya, bukan hanya di sini, tapi negara kita kali ya. Maksudnya budaya bangsa ini ya, saya nggak tahu ya, mesti tanya ke negara-negara lain gitu ya. Tapi setahu saya kayak Jepang, enggak tuh mau ganti, mau apa kayak di Citibank aja mau ganti. Jadi kalau CEO nggak ada, karena sistemnya sudah berjalan, dia akan berjalan. Karena SOP-nya udah ada, bisnis prosesnya udah ada, semua udah ada. Nah ini yang sebenarnya kita perlu telusuri, kenapa dengan SOP yang udah ada, bisnis proses udah ada pergantian terus berhenti. Berarti ya ada dua nih kemungkinannya. SOP atau bisnis proses itu emang pajangan. Sebenarnya nggak dijalanin ya. Memang saya banyak ketemu di kayak gini ya, lagi acara-acara kayak gini. Bisnis proses itu ya banyak tabrakan di lapangan gitu. Jadi saya bilangnya kecelakaan lalu lintas gitu. Gimana nggak tabrakan orang SOP-nya nggak dijalankan, nggak disiplin. Itu sih Bu. Terus kalau ditanya gimana cara untuk mengatasinya, jawaban saya belum tahu Bu. Gitu. Jadi harus komitmen dari atas. Seperti yang saya cerita tadi di BS jalan 5 tahun. Jalan benar-benar jalan. Kenapa? Karena orang nomor satunya sendiri itu yang memang mana gitu. Yang belum mana. Ini dipanggil dirbitnya ini. Ini. Jadi kebayangkan apa pushnya itu atau itu saya bilangnya sih bagian dari support ya. Nah, ketika saya banyak ngalamin juga untuk melakukan transformasi, makanya ketika transformasi itu saya lebih sukanya langsung
bertemunya dengan orang nomor satunya gitu, misalnya direktur HRD atau bahkan dengan CEO-nya langsung. Kita rata-rata transformasi kita yang berhasil, kita kerjanya bareng CEO atau direktur HRD dan setiap minggu ketemu. Tiap minggu, Bu. Jadi artinya project manajemennya weekly. Dan udah jelas planningnya. Nanti tiap minggu cuma dengar setoran aja gitu kayak bajai bajuri gitu ya. Enggak gitu juga sih. Tapi itu yang disiplin itu yang buat berhasil gitu. Jadi kalau mau berhasil, nggak berhenti tadi ya, sesuatu yang baru, transformasi, sayang, terus kenapa berhenti? Yang berhenti itu leadernya kali ya. Bener gak sih? Iya, bener ya. Ini pengalaman pribadi nih, bener-bener gitu. Waktu saya jadi profesional atau sebagai konsultan saat ini, gitu. Dan akhirnya ya udah bisa berjalan lagi setelah udah settle gitu ya. Saya ada nih, ada deadlock, bukan deadlock lah, ada satu keputusan yang mesti diambil karena ada katanya ada SEVP baru masuk gitu. Tunggu Bu, belum update SEVP barunya. Padahal keputusan ini udah harusnya dibuat sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kadang saya juga bingung kok keputusan kayak gini mesti nunggu orang barunya datang gitu. Kenapa yang lama tidak bisa memutus gitu. Jadi itu ya. Oke. Iya Pak, boleh. Mana Mike? Nanti nomor satunya sebentar ya. Kita dengerin pertanyaannya dulu. Alhamdulillah dapat giliran juga Bu untuk bertanya kepada Ibu. Intinya saya ingin meneruskan obrolan yang terpotong di lift tadi Bu. Iya, Ya, Ibu kan masih ingat tadi kan. ingat. Jadi beberapa hari yang lalu kami di kantor baru saja diberikan pemahaman tentang fungsi coaching, mentoring, dan counseling. Iya, Menurut Ibu, sejauh mana hubungannya dengan Corporate University Kementerian Perhubungan? oke. Segitu aja Bu. Baik, Ya. terima kasih. Pak siapa tadi? Nama saya Dani Bu, nomor Pak Dan. nomor sepatu 44. Oke, iya Pak. Baik Pak Dani, ya saya jawab pertanyaan Mbak Nomi dulu yang nomor satu ya Mbak ya. Nah, ini kan udah kelihatan nih ada suatu tantangan yang dihadapi. Mungkin saya ingin menggali lebih dalam. Kira-kira yang membuat sekarang ini jadi tidak berjalan atau stuck itu menurut Ibu kenapa ya Bu Naomi ya? Yang antara fungsional dan yang tadi strukturalnya. Nah, Kelompok juara ini. Ya, izin Bapak Ibu kalau kurang tepat mohon dikoreksi juga ya. Kenapa SKJ di pelaksana dan SKJ fungsional ya. ya saat kompeti jabatannya masih belum tersusun untuk pelaksana. Bu, kita seperti yang tadi disampaikan jumlah pegawai kita luar biasa banyaknya Bu. 34.000 ya. Iya, dan juga jabatan-jabatan kita tuh sangat banyak Bu. Jadi emang itu kita tentunya perlu membuat kamus kompetensinya baik per level kan Bu ya. Jadi yang mungkin kami sudah starting dimulai tapi kendalanya banyak, mungkin jabatannya juga sangat banyak, subsektor kita juga cukup banyak, mungkin untuk menyatukan menjadi satu itu butuh tenaga dan waktu yang lebih banyak lagi sih Bu, itu kendala yang paling utama Bu, gitu. Oke, baik. Nah ini saya cerita pengalaman dulu ya Siap sebelum Bu. saya jawab pertanyaannya. Jadi balik lagi nih waktu saya masih di corporate life gitu, karyawannya 50.000 Mbak Naomi. Ya. Jadi ada HR directornya atau SEVP-nya lah ya, senior ininya, yang melihat pekerjaan ini itu membuat library atau kamus itu kok bertahun-tahun nggak kelar-kelar, ya. Dia gemes gitu. Jadi udah kita dikumpulin, dia bilang, "Nih gimana nih? Nanti begitu kelar 2 tahun keadaan udah berubah. Jadi kayak apa ya? Kayak working with the moving target gitu ya. Kayak bekerja dengan moving target kayak nggak pernah
nggak pernah berhenti gitu antara yang bikin ini dengan yang ngejar. Akhirnya saya waktu itu kan di Korpunya kan ya. Terus oke, gimana? Ada usulan apa nih waktu itu kita? Jadi ada sekian jabatan dan sebagainya. Oke, 50.000 itu bisa di squeeze kan? Misalnya jabatannya bukan 50.000, tapi 600 misalnya. Nah, dari situ kan ada seperti dibikin profiling ya. Dan yang paling penting adalah uraian jabatan atau job desk, istilah kerennya job description. Dan KPI-nya ada ya. Jadi kita pakai cara koboi, Bu. Mohon maaf nih. Nembak langsungnya kemana? Enggak perlu bikin kompetensi harus begini, perilaku ini, level 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini, 5 begini. Nembaknya langsung ke KPI. KPI-nya apa? Oke, jadi dimulai dari end in mind, orang sales, bisnis. Oke, dia mesti ngapain? KPI-nya harus berapa persen funding, landing, kayak gitu ya misalnya ya. Kalau orang risk management atau orang operation, kalau di sini mungkin dari Kementerian Perhubungan target misalnya safety tadi atau target service gitu ya dari darat, laut, udara apa. Jadi nggak perlu nunggu bikin kamus yang banyak itu, Bu. Itu sempat kita jalanin seperti itu. Ya. Saya nggak nganjurin gitu sih, ya. Saya nggak tahu keadaan di sini kan balik lagi. Tapi yang pasti KPI job desk ada nggak? Job description. Nah, jadi pemetaannya adalah pemetaan dari si bukan 34.000-nya, tapi pemetaan dari istilahnya jabatan kali ya. Karena kalau misalnya 34.000 karyawan, jabatannya misalnya Ibu punya berapa? 1.000 gitu ya. 1.000. Nah, yang similar yang disebut dengan job family. Kita akhirnya men-squeeze-kan job family-nya itu cuma 3, ya, growing the business, maintaining sama protect. Grow-nya siapa yang masuk kelompok grow? Masuk, lempar ke grow. Maintaining siapa yang harus maintain? Oh, ini audit maintain ya, mesti jagain kan ya. Atau audit masuk protect the bank. Ya, maintain siapa? SDM maintain. Gitu, operation maintain. Kayak gitu, Bu. Jadi buat dilempar ke sana, lempar ini ada job desk-nya, ada KPI-nya. Nah, tapi yang terkait dengan Ibu ini menurut saya kalau memang bisa ya yang dari Diklat, dari SDM, dari bisnis ada wakilnya, ini pun harus dari atas ada SK tim task force. Karena menurut saya sebenarnya nggak ada yang susah ya sebetulnya ya. Yang ada niat ya. Niat nggak gitu loh. Karena ya itu bertahun-tahun mengembara di dunia persilatan ini bukan saya sombong ya Bapak Ibu, tapi menurut saya nggak ada pekerjaan yang sulit. Yang sulit itu saya kalau ngadepin orang. Ya yang nggak bisa kerja sama. Mohon maaf ya, ini bukan curcol ya. Tapi bener kan? Bener atau bener? Bener kan? Jadi nggak ada yang susah kayak kerjaan ini. Mohon maaf ya Bu, bukan 34.000-nya menurut saya ini nggak susah deh. Tapi pasti koordinasi, komunikasi gitu. Jadi mesti ada balik ladi ya, ke atas lagi ya. Gimana ya? Jadi balik lagi kita bukan mau nyalain yang atas ya. Tapi inisiatif itu memang harus ada di KPI. Kalau enggak, what's in it for me? Jadi UPSA, untungnya buat saya apa? Gitu. Nah, saya kalau bikin program pasti gitu, ada UPSA-nya. What's in it for me? Kenapa saya harus ada di sini? Kenapa saya harus datang? Apa benefitnya? Karena kalau enggak dibaikin. Sama kayak ini gitu ya. Jadi saya setelah menjalankan tadi itu, saya bukan bilang SKJ ini nggak penting, standar kompetensi jabatan, tapi harusnya ada cara cepat juga. Tapi kalau mau memang mengerjakan ini boleh. Gitu. Jadi ada satu klien saya juga udah bikin mahal-mahal dan bagus ya bukunya tebel segini sama Deloitte. Nggak diapa-apain juga tuh. Nuruninnya susah. Gimana tuh jadinya? Iya kan? Jadi bukan berarti kalau itu nggak ada trainingnya nggak bisa gitu. Masih bisa diskusi kok, masih bisa apa namanya interview, probing kesulitannya apa, terus kenapa, terus butuhnya apa. Maksudnya dengan kasat mata kita bisa bikin assessment dan judgment untuk melakukan satu training menurut saya.
Kalau memang belum ada alat. Gitu, bisa Mbak Naomi? Semoga berhasil SKJ-nya. Mbak Naomi, ayo kita bikin job family ya. Karena ini juga menyangkut dengan analisis kebutuhan pelatihan yang biasanya secara rutin dilakukan oleh Pusbang SDM Aparatur Perhubungan, di mana ketika kami harus mengclustering jabatan apa yang akan kita lakukan training need assessment gitu, itu kami bingung karena banyak sekali nomenklaturnya. Jadi job title-nya itu sangat variatif Betul, gitu. betul. Yes, mari Jadi kita bikin satu job lagi. family. Ya, job family. Satu lagi. Jadi di Korpu itu kita awalnya waktu nerima berita, saya nggak perlu kamus kompetensi, ini arahan yang dulu ya bosnya. Itu saya sempat kaget karena kan bertahun-tahun saya agak hidupnya pakai pakai itu ya. Maksudnya waktu bikin pelatihan tuh pakai itu. Tapi setelah menjalani ya, setelah ketemu, terus kita profiling, harus ada profiling. Jadi yang kami lakukan di profiling tuh membuat Beauty and the Beast, Bu. Ya, Beauty and the Beast ya. Jadi artinya, oh oke, the bestnya siapa? Yang ininya siapa? Mediocre-nya siapa? Terus itu kita kayak potret. Oh, oke, kalau mau rekrut potretnya kayak gini ya, gitu. Jadi bikin profiling. Terus waktu interview sama si yang si the bestnya itu, emang apa aja sih yang dilakukan gitu. Nah, banyak rahasia-rahasia dapur nenek gitu ya, yang keluar, yang ternyata, oh ternyata dia mesti gini ya, oh dia catet, oh portfolionya dia, ini yang the bestnya ya, sales misalnya. Dia selalu kata kuncinya melakukan effort lebih. Jadi kita melakukan trainingnya sebenarnya udah nggak pakai kamus-kamus itu, nggak pakai kompetensi itu, tapi langsung ketemu dengan si narsumnya itu yang the bestnya itu, jadi profiling. Itu sih. Jadi Korpu butuh ya antara kalau nggak ada nggak apa-apa gitu, bisa bisa jalan. Gitu ya Mbak Rima. Jika sudah Jika lengkap. ya lengkap. Alangkah baiknya lengkap. Tapi jangan ada excuse karena itu nggak ada program berhenti ya. Nah, saya mau dengar lagi dari yang udara sama laut. Yang pada. Oh Pak Dani, iya Pak Dani tadi ketemu di ini ya. Pak, jadi gini Pak, coaching, mentor dan konseling. Tadi kan saya bilang ya, sebetulnya jantungnya Korpu tuh ada di leader ya, pendidikan leader. Menurut saya ini sangat penting Pak, gitu ya, karena leader as teachers gitu, coaching. Jadi kebanyakan makanya kita kasih ilmu-ilmu ini, coaching, mentoring dan konseling supaya kita bisa membedakan. Rata-rata kita tuh leader itu nggak punya waktu Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan tuh sebetulnya bukan coach, bukan coaching, tapi cuma nyuruh-nyuruh karena maunya cepet. Apalagi yang nggak bener-bener nggak punya waktu. Sementara kalau coach itu kita kan berfungsi sebagai kita mendidik, kita men-trigger, kita nggak ngasih tahu loh. Gimana menurut kamu? Kayak gitu kan misalnya. Oke, jadi idenya gimana? Menurut kamu gimana? Ini gimana? Buat beberapa, apalagi misalnya pemimpin wilayah lah, regional head, kanwil head. Dia mana ada waktu gitu, stafnya banyak dengan gimana menurut kamu, gimana. Yang ada adalah nih kamu kerjain ya ini 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu yang sebetulnya nggak boleh. Makanya coaching tuh penting banget. Nah Caranya gimana supaya leader itu jadi coach, yang baik? menjadi coach yang baik. Dia harus benar-benar siapin waktu. Maksudnya harus ada waktu yang dia punya kalau perlu dijadwalkan, Mbak. Untuk tadi, karena kan nggak bisa di sela-sela, wah saya mesti ada meeting ini, nggak bisa. Jadi scheduling itu penting gitu ya kepada high potentialnya misalnya untuk yang si coach. Mentor, mentor ini kan nggak harus atasan langsung gitu ya. Kalau di tempat saya dulu mentor tuh bisa across, tapi menceritakan tentang pengalaman sukses story kayak gitu. Jadi misalnya, oh kamu jadi mengarahkan arah karirnya, oh saya dulu pengalamannya begini. Oh, nanti bisa. Jadi pindahnya ke sini dulu, belok kiri dulu, nanti setelah itu lurus, habis itu mentor ya. Konseling. Nah, konseling ini beda. Konseling ini kan menggali masa lalu ya. Untuk kayak orang di refrag, diinstal ulang, memperbaiki masa depan gitu. Jadi tiga-tiganya penting, Pak. Tapi biasanya cuma ada yang coaching sama mentoring.
Dan program itu menurut saya harus ada di KPI selain teman-teman belajar berapa hari, Mendays ya misalnya satu orang harus 3 Mendays. Atau JP dia 3, JP ya di sini. Ya, 3 JP atau 8 JP atau berapa Bu? 24. Ada nggak di KPI setiap orang harus sekian JP di training? Kalau untuk training sendiri dibagi PNS itu minimal 20 JP. 20 JP ya Mas, 20 JP ya. Untuk Tuh kan, P3K 20. 24 maksimal. Itu kan kita belajar. Tapi ketika kita mengajar itu kan sebenarnya kita belajar juga. Jadi leader-leader itu harus dikasih KPI untuk 20 JP juga misalnya kalau 20 kebanyakan taruhlah 6 atau 8 JP harus ngajar gitu. Jadi leaders as teachers. Terus fungsi coach, fungsi mentor itu merupakan jantung, the heart of Korpu. Karena Korpu itu intinya kita grooming leader. Kita buat succession planning. Kita memperkuat, strengthening itu memperkuat sehingga bisa sustain. Jadi kalau ibaratnya nanti ini generasi X, baby boomer X sudah retire atau MPP, itu tongkat estafetnya udah berjalan gitu. Itu sih Pak Dani. Bu, Ya. saya mencoba menginterpretasikan apa yang tadi Ibu sampaikan kepada saya. Seandainya Kementerian Perhubungan Corporate University, berarti rektor itu otomatis Bapak Menteri. Ya. Udah jadi Bu namanya, ditulis di pelang gede Kemenhub Corporate University. Okay. Tetapi jajaran di bawah menteri itu tidak melakukan CMC. Berarti kan cuma bungkus doang Bu, Corporate University itu. Ya. Kembali lagi ke budaya lama. Kerja sesuai kebiasaan. Karena sibuknya pimpinan. Karena manusia itu cenderung menghindari yang sulit-sulit Bu. Betul. CMC itu kan menurut Ibu tadi sulit. Makanya Waktu. butuh adanya Komitmen. KPI. KPI itu singkatan apa sih Bu? Key Performance Indicator. Nah dengerin, Atau target. nah itu bukan untuk saya aja ini. Nah itu jadi Tulis ya. penting itu Bu. Iya, penting. Ini memang penting Karena banget. semuanya terkait. Target. Pak Ya. Nelson aja senyum-senyum tuh. Target itu Pak Dani. Ya, KPI. ya. Key Key. Performance Indicator. Mungkin kalau di sini bahasanya target kali ya. Nah Bukan? itu semua pimpinan, semua leader memiliki itu Bu ya. Iya semua. Didukung Harus oleh ada. peraturan menteri begitu. Sebaiknya. Nah. Karena kalau nggak diatur, nggak ada ininya kan nggak jalan. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Harus diatur. Confirm. Confirm harus diatur, dimasukkan ke dalam. Oke, ada lagi. Tadi saya mau dengar dari laut sama udara. Ya, mohon izin Bapak Dani. Wakilan dari Direktorat dari Laut. Yang lebih teknis boleh nggak ya? Contohnya case study-nya. Iya. Karena kita pengen tahu apa yang terjadi di Tadi lapangan, kan mungkin dari Mbak kendala Naomi kan pengelolaan. ini apa SDM kan. Iya. Kalau bisa yang dari darat juga Iya. memberikan tantangannya yang lebih teknis. Nah, dari laut atau kita coba dari BKT. Izin Bapak dan Ibu dari BKT. Nah, boleh Bapak izin. Boleh izin menyebutkan namanya juga ya Pak ya, biar seruangan ini bisa kenal Baik, dan Bu. tahu. Baik. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang dari Badan Kebijakan Transportasi. Kebetulan saya dari bagian SDM Ibu. Kebetulan tugas saya sehari-hari memang di bidang pengembangan kompetensi. Saya hanya ingin mungkin bercerita Ibu, tidak mungkin tidak bertanya. Jadi tugas atau tugas atau fungsi dari Badan Kebijakan Transportasi kan itu menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Nah, sebelum BKT itu organisasi baru transformasi dari Badan Litbang yang sebelumnya tugasnya sebagai
riset atau kajian seperti itu, Bu. Nah, pimpinan memberikan kami kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dikarenakan kami telah bertransformasi menjadi BKT. Dikarenakan sebelumnya kami itu tugas dan fungsinya itu berdasarkan moda dan pegawainya itu ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing, ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Misalnya dia di bidang laut ditempatkan di moda laut. Nah, karena sekarang sudah berubah atau bertransformasi menjadi BKT, maka tugasnya itu tidak hanya berfokus pada moda saja, tapi hampir semuanya. Jadi sekarang sudah tugasnya itu berdasarkan fungsi, jadi seperti sarana, prasarana, kemudian keselamatan dan keamanan dan sebagainya. Nah, makanya pegawai itu diminta untuk mengembangkan kompetensinya. Namun setelah pada kenyataannya, saya juga setuju Bu dengan adanya Korpu ini karena kan pengembangan kompetensi yang sebelumnya itu yang seperti yang Ibu paparkan tadi itu yang tactical learning itu kan biasanya hanya mengisi gap yang dimiliki karyawan untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian untuk yang integrate learning itu hanya mengembangkan kemampuan dan kapabilitas karyawan. Kemudian untuk corporate university ini kan mengintegrasikan kedua komponen tersebut. Nah, di BKT sendiri pengembangan kompetensi itu sangat banyak. Namun kelemahannya itu Ibu di BKT itu kadang tidak adanya keselarasan Ibu antara apa yang dipelajari dengan persoalan yang ditangani oleh BKT itu Bu. Kemudian yang kedua itu program-program pelatihan yang kami program-program pelatihan dan pengembangan seringkali tidak memiliki dampak yang signifikan kepada organisasi Ibu. Itu mungkin bisa terjadi karena partisipasi peserta pelatihan yang begitu rendah atau tidak tepat sasaran Ibu, seperti itu. Jadi mungkin dilakukan pengembangan kompetensi atau diklat apa, tapi yang mengikuti diklat tersebut itu tidak sesuai dengan jabatannya. Itu dikarenakan sebenarnya pegawai itu mungkin lebih mementingkan sesuatu di luar diklat itu Ibu, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih. Jadi ya mungkin mau bertanya saya Ibu, Iya, maaf, Pak Bambang. bagaimana Iya. caranya agar pegawai itu jika ikut diklat dia itu berkomitmen untuk mengikuti sampai selesai. Kemudian bagaimana pegawai itu kalau ditawari untuk mengikuti diklat itu tidak menolak Ibu, seperti itu Bu. Makasih Ibu. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Bambang. Ini menurut saya bagus banget nih pertanyaannya. Ya, nanti saya mau gali lebih dalam lagi. Jadi itu yang sering dialamin. Makanya bisnis atau teman-teman yang ada di luar SDM atau learning nggak percaya sama kita, sama orang learning. Karena waktu jalanin program cuma nembak-nembak. Saya nggak tahu TNA-nya dijalani atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kita mau jalanin program itu kita perlu pre-nya itu lebih panjang. Karena perlu diskusi, ya perlu tahu masalahnya apa. Sehingga tidak terjadi yang Pak Bambang bilang. Yang Jaka Sembung bawa golok nggak nyambung deh. Karena apa yang diajarin sama kasus yang dialamin itu nggak nyambung. Nah ini yang saya ngasih tugas ke akademi nanti. Bapak Ibu harus nyari case study bukan ngadi-ngadi gitu ya. Bukannya kita ngada-ngada. Tapi terjun sampai ke bawah lihat kasusnya itu apa. Sehingga yang diajarin tuh nyambung. Ini penting, ini bagus nih. Bagus, karena ini persoalan sejuta umatnya Korpu. Ya, selalu terjadi gitu, selalu gitu. Yang saya dengar dari komplain orang direktur A, direktur B, itu kok yang diajarin apa sih gitu. Itu ilmu kapan gitu misalnya. Itu kan udah lama ya, udah nggak dipakai itu. Nah, jadi kita juga harus fair. Teman-teman yang ada di Uker gitu ya. Kita tuh harus terupdate, terrefresh dengan kalau enggak nanti ya tadi itu enggak apa yang dikasih enggak tepat. Jadi udah pasti enggak tepat sasar. Bener enggak? Ini bagus gitu ya. Terus tadi untuk bisa mengikuti pelatihan gimana enggak keluar dan apa. Jadi gini, dulu saya tuh punya peraturan yang paling ketat tuh HSBC. Telat aja ditulis sama si pengajar. Telat 10 menit dipanggil, telat 15 menit. Terus behavior di kelas, kalau keluar masuk, terima telepon, dicatat.
ditegur, apalagi ngilang. Nanti bisa dihilangin juga dari perusahaan. Mohon maaf. Nggak ada tuh hilang-hilang. Terus jangan harap terima sertifikat. Karena ada pre-post. Nggak lulus ya nggak lulus. Nggak bisa, nggak sesuai. Jadi itu yang saya bilang ke teman-teman, kalau pas lagi training, kalau waktunya break, makanya perlu break yang 15 menit, ke WC break. Jadi jangan lagi kelas keluar masuk kayak setrikaan. Itu harus dibikin ground rules-nya, Pak. Kalau aku disiplin sih. Telat aja saya catat. Belum waktunya pulang catat. Apalagi nggak nongol. Itu udah pasti nggak dapat sertifikat, nggak lulus. Ya jadi BK, belum kompeten, nggak bisa dikasih K. Gitu. Jadi harus ada aturan, nggak bisa seenak-enaknya. Itu gitu sih Pak. Ada yang keluar negeri atau keluar kota, hari pertama masuk, hari kedua, ketiga nggak ada. Padahal saya pantau sama si University X, Y, atau Z. Kita kasih surat teguran. Kan dia kita kirim ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan, untuk training katanya. Paling nggak training dulu, selesai training mau jalan-jalan nggak apa-apa. Gitu sih Pak. Semoga nggak banyak ya di sini. Berarti kalau banyak, Bu berarti Hani udah senyum-senyum aja nah, Bu Hani. kalau banyak berarti diklatnya belum menjalankan fungsi dan tugas sebagai diklat. Mohon maaf ya. Saya nggak apa-apa ya Pak Jojo, Pak Nelson, kalau saya ngomong orangnya agak terus terang. Nggak apa-apa kan, tapi demi untuk kebaikan. Jadi kalau udah korpu bilang, oh kita punya peraturan. Kalau nggak jangan kasih sertifikat. Terus ada surat yang disampaikan ke atasannya. Kalau si A datang terlambat, itu schedule gitu tuh. Waduh, ada program yang akhirnya semua orang nggak pernah mau ikut itu di Hong Kong. Ya jadi memang di program itu luar biasa sih. Jadi kita kayak dihajar habis-habisan. Kalau kayak gelas tuh kayak dikosongin gitu loh. Iya Pak, Pak Dani. Mm-mm. Nanti tergantung dari akademi sama program CLO yang udah pasti CLO. Tapi kalau misalnya ada program yang lebih tinggi biasanya bisa jadi SDM direkturnya. Nanti tergantung ininya. Pelatihannya tergantung misalnya Korpu mengeluarkan pelatihan tentang TTT, Train the Trainer, atau pelatihan coaching dan mentoring yang bekerja sama dengan misalnya pihak luar. Tapi tanda tangan cap Korpunya Kemenhub Korpu CLO ya bersama dengan subjek narasumber itu ada atau dengan Dir SDM. Nanti dilihat Pusdiklat, iya Pusdiklat sama Korpu kan sama, nanti melebur kan? Iya, Pusdiklat maksudnya Korpu nantinya. Hah? Hmm. Dan itu tidak dikeluarkan kan. Ya, yang pengalaman baru dari itu kan saya tahu ya. Tergantung nanti di sini kalau waktu pelatihan mempelajari kompetensi CMC, kayak saya ngambilnya dari ICF, International Coach Federation. Itu berat banget. 6 bulan saya dapat itu karena saya mesti praktek. Ada praktek 100 jam, ada ini gitu ya, mesti ini baru saya bisa dapat dari ICF sama waktu itu dari Mandiri University. Nah, tapi ketika menjalankan praktek CMC, mungkin nggak perlu pakai sertifikat. Yang saya masukkan sertifikat itu ketika kita belajar, kita mempelajari kompetensi tersebut, kita ada beberapa hari di kelas atau online maupun offline, dan kita memperoleh sertifikat tersebut gitu. Gitu Pak Dani. Dan juga tidak akan tidak arah itu diselenggarakan setelah lain atau lain Ya, bersertifikat ya. itu tidak bisa dilakukan di kita. Iya, nggak apa-apa. Nah kalau saudara Acehnya sambil bekerja, jam kerja
tidak keluar kantor. Heeh. Nah, di pimpinan itu mendapat tugas di DPI tadi itu dulu. Untuk CMC. Ya. Jadi penyelenggaraan Korpu itu tidak berhubungan dengan pelaksanaan sudah melakukan sertifikat, tapi berdasarkan laporan dari pimpinan sudah melakukan kegiatan kepada staffnya. Ya, sebenarnya kalau praktek CMC yang Bapak bicara sebetulnya kan praktek CMC di dalam jam kerja ya. Itu nggak perlu sertifikat, emang nggak apa-apa. Tapi ada sistem, karena kan gini ya Pak ya, mohon maaf nih Pak Dani. Kita pernah punya, pokoknya adalah konsultan bagus atau ini bagus. Kita di coach sama dia gitu ya, udah di coach. Itu dia datang nggak bawa apa-apa, bawa body doang. Terus ngomong, terus dia yang lalu apa ya, menurut saya sangat it's unprofessional banget gitu loh untuk sesuatu yang kita bayar mahal, mohon maaf nih. Jadi waktu itu kita kasih feedback, seharusnya Anda punya sistem dong. Masuk ke record ya, kayak di universitas kan ada tuh, ya kan? Jadi saya Ellen dengan misalnya si X, si Mark udah ngasih, dia ngasih catatan. Waktu itu misalnya Ellen strategic skill-nya kurang. Oke. Terus waktu pertemuan kedua sama saya kan ngobrol misalnya. Oh Ellen waktu itu kamu gimana? Waktu implementasi strategic skill, kamu bikin apa? Harus gitu kan? Tapi ini datang cuma bawa body doang. Nggak ada catatan, nggak ada apa. Menurut saya dia perlu tools. Kayak bawa rapot gitu loh. Jadi ini buat kita ya, nanti kalau kita jadi coach atau mentor, jangan pernah kita ketika kita datang dengan si coaching-nya, terus kita udah pertemuan kedua, ketiga, terus kita blank. Waktu itu apa ya, ini apa ya, kayak nggak profesional menurut saya. Jadi stop Pak, karena kan saya di Korpu, saya bilang ini nggak bisa nih. Saya di coach sebagai CLO, saya kasih, langsung bilang ke direktur SDM saya, nggak mau saya. Ngapain kita bayar mahal-mahal sama orang yang maksudnya lembaga yang begini gitu. Gitu sih Pak. Jadi bukan cuma sekedar oh ada capman-nya terus oke, terus udah duduk 5 menit udah terus nggak ada catatan, nggak ada apa menurut saya. Ngapain buang-buang waktu? Benar nggak sih? Harus ada. Kasih feedback Pak. Mungkin yang saya omongin bisa dikasih tahu nih. Ngapain? Cuma basa-basi kan? Terus nggak ada action kan? Karena kalau misalnya itu tercatat, akhirnya kita bikin sendiri, kita kembangin. Sederhana aja. Oh si ini masuk, jadi saya harus login, dia kasih masukan. Nah tapi nanti setelah 3 sesi atau 6 sesi harus ada kesimpulan. Jadi buat saya juga yang di coaching itu ya waktu yang saya habisin nama misalnya 30 menit atau berapa menit lah. Nggak sia-sia gitu. Buat dia juga gitu. Harus ada tujuannya. Berapa pertemuan dan apa yang mau dicapai. Maksudnya kontrol ya antara, ini kan misalnya si coach sama coaching. Selanjutnya bagaimana? Itu harus diperbaiki Pak menurut saya. Si program ownernya saya boleh tahu nggak si MC ini ada di Diklat atau di SDM? Jadi mohon izin Bu, jadi memang terkait dengan CMC ini memang salah satu yang kami sadari dan kami pahami bahwa di dalam Korpu pun yang namanya mekanisme coaching dan mentoring itu memang harus berjalan dan saat ini Pusbang Aparatur sudah mulai mengembangkan hal tersebut. Jadi beberapa dari kami sudah melakukan pelatihan, kemudian sertifikasi, selain itu juga membangun kesadaran leader as a coach. Nah, dan ini sampai saat ini memang baru di Pusbang SM Aparatur Perhubungan GONG-nya. Iya. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang kami bertahap Ibu ya, tetap tetap bertahap dan berproses terkait dengan bagaimana merecord Iya. proses ini, menularkan kebaikan ataupun Iya. semangat coaching dan mentoring Iya. ini seperti itu sih. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada tools, nggak ada sistem nggak apa-apa. Kalau saya dulu bikinin buku kecil-kecil kayak raport kayak kalau kita lagi ke fisioterapi atau apa, oh tanggal segini jam segini sama-sama tanda tangan, Ya, topiknya apa. betul. 6 kali nanti, tapi berdua itu harus kasih punya tujuan. Kalau enggak ngomong apa coba?
Ya, Bingung. jadi memang formnya sudah. Jadi setiap kali Harus kami ada melakukan 7. proses, ya, kami melakukan proses memang sudah ada Iya, formnya jadi seperti buku itu. sederhana aja, Pak. Buku maksudnya yang kayak kartu pasien. Saya kurang tahu Bu sejauh mana mengetahui bahwa organisasi yang telah menjalankan secara baik Coaching, mentoring. Oh, di Indonesia. Telkom. Tadi kan saya bilang di sesi saya. Telkom. terus dikasih pemerintah lain kemudian Kenapa saya bilang Telkom sama Kemenq? Karena komitmen petinggi-petingginya, Pak. Nggak pernah berubah tuh dekan direksi terus. Ya Kemenq dari 2015 sampai sekarang jalan. Kalau yang lain kan yang saya tadi cerita Pertamina. Dari yang zaman Bu Karen kan dekannya direksi. Terus berubah. Jadi dekannya ada di Korpu. Ya, jadi sama-sama divisi ya. Tapi setelah itu divisi Korpunya ditutup. Jadi departemen Korpunya gitu. Jadi sebenarnya komitmen organisasi itu bisa dilihat, Pak. Sejauh ini ya, kalau yang ini mungkin BCA, tapi BCA belum mau ngomong sebagai Korpu, belum. Ya, atau misalnya dari saya nggak tahu ya Garuda sekarang karena nggak kedengeran dengan kasus-kasus kemarin itu udah jadi Korpunya ikut tenggelam. Padahal sempat bagus Garuda. Saya juga pernah ke sana gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak nggak kedengeran gitu Pak ininya. dari hasilan Telkom dan Kemenq tadi adalah Komitmen leader Pak. Komitmen leader. Ya. Terima kasih, Terima kasih. Pak Dani. Memang seru selalu Seru kalau banget. diskusi dengan Pak Ya, Dani. 9 menit lagi. Ya, bisa nggak apa-apa. Bottom up bisa, kita influence leadernya gitu. Jadi influence Pak, influence leadernya. PR-nya Ya, banyak ya, tapi betul. memang komitmen dari atas. Enggak Pak Dani, itu kan cuma ini apa berdasarkan pengalaman aja, Ya. pengalaman. Jadi memang yang tadi dibahas terkait dengan sertifikat dan strict rules terhadap peraturan ini memang berfokus pada pertanyaannya Pak Bambang ya Bu ya dari BKT ya, bahwa memang ketika kita mau menyelenggarakan Korpu di mana di dalamnya memang ada program pelatihan yang kita desain dan itu sifatnya reguler, memang butuh juga kerjasama dan perubahan dari penyelenggara pelatihan Iya. untuk benar-benar mengontrol hal tersebut. Salah Iya. satunya memang dari peraturan dan keberanian untuk tidak mengeluarkan sertifikat ataupun kelulusan ketika memang Berani nggak gitu ya? yang memang seperti dikategorikan oleh Ibu Ellen tadi, BK belum kompeten. BK. Iya. Pak Bambang, saya mau nanya nih sebelum kita ini ya. Pak Bambang bisa kasih contoh nggak tadi yang di bagian apa, teknikal apa yang tidak selaras yang dipelajari sama yang kejadian? Saya butuh lebih detail karena Bapak bisa jadi salah satu case study akademik Izin Bu. dengan perbaikan, ya kan? Bapak bisa jadi salah satu case study akademik dengan perbaikan. Izin Bu, untuk case-nya itu kami menyelenggarakan diklat transportasi Bu. Namun yang mengikuti peserta yang mengikuti itu justru pegawai-pegawai yang tugasnya bukan sebagai analis kebijakan atau berhubungan dengan transportasi seperti pengelola SDM, keuangan, itu yang justru diikutkan untuk diklat transportasi tersebut Ibu. Seperti itu. Jadi tidak tepat sasaran. Harusnya kalau pengelola SDM ya diklatnya manajemen talenta, kalau keuangan mungkin penyusun anggaran, kalau diklat transportasi mungkin lebih ke analis kebijakan justru karena mereka harus mengetahui teknik-teknik transportasi sehingga untuk menyusun atau merekomendasi kebijakan itu bisa tepat gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, nah ini balik lagi nih tugas Korpu. Ketika kita ingin membuat satu program, ini pri-nya nih ya, pri-nya. Itu harus ada yang disebut dengan kriteria dari calon peserta. Kriteria itu harus clear dan jelas. Jadi jangan sampai yang saya bilang tadi, buka jendela, buang uang. Karena nggak perlu misalnya, ini buat apa? Dan harus dipertanyakan. Dan kalau ada strong justification kenapa keuangan sama SDM untuk belajar transportasi, itu mungkin bisa diterima Pak Bambang. Karena mungkin aja ada hal-hal yang perlu diketahui gitu ya. Misalnya
Orang SDM itu ingin merekrut orang transportasi, tapi dia perlu tahu sebenarnya kayak apa sih transportasi ini, perlu detail masuk ke dalam technical acumen-nya gitu, ke dalam nyelam lah ibaratnya. Mungkin itu bisa diterima. Berarti di sini kita bicara bukan soal materinya yang tidak tepat, tapi pesertanya yang tidak tepat sasar. Benar. Materinya, diklat transportasinya sih tepat sasar, tapi pesertanya yang tidak tepat sasar. Gitu. Jadi ini masukan nih buat teman-teman yang di bagian pemilihan peserta. Nah, bagaimana cara memilih pesertanya? Loh, saya jadi kayak asesor ya. Bertanya. Emang asesor. Boleh, boleh Bu, boleh di-share Bu, karena ini merupakan pembelajaran juga bagi kami. Milih peserta gimana kalau untuk pergi pelatihan? Cara milihnya gimana? Cap cip cup random. Oke, ini pergi terbang. Ya, karena dalam kami memang ada istilah pegawai diklat Bu. Jadi ya pegawai-pegawai itu memang yang diklat terus atau seperti yang pernah disampaikan di fokus group discussion sebelumnya ya oleh Bapak dan Ibu yang lainnya di Grand Design bahwa ada pegawai-pegawai yang memang ketika buka diklat apapun jenis diklatnya supaya pegawai tersebut ya mohon izin untuk bisa pulang kampung misalnya atau pulang ke rumahnya jadi pegawai diklat. Nah, ini dia yang mungkin kita juga harus kita Ya. breakthrough lah. Berarti bisnis proses Bapak Ibu ketika jadi korpu. Nah, ini yang mendasar nih. Kriteria peserta itu nomor 1, ya enggak? Terus tadi disiplin ya, ground rules-nya untuk peserta. Karena itu hal-hal yang mendasar. Kalau kualitas dari situ kita tingkatkan, itu akan jadi marketing advertising from mouth to mouth. Kita nggak perlu pakai advertising. Mereka akan ngomong, diklat berubah loh sekarang, gile. Ini gue nggak bisa telat dikirim surat gitu kan misalnya. Wah gue nggak dapat sertifikat dari diklat. Atau misalnya, wah ini untuk peserta ini sekarang diklat pakai kriteria loh. Gitu. Jadi memang harus ada filternya. Seru ya. Seru, Oke, mulai oke. panas kan diskusinya. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, Oke. mungkin ada lagi dari Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Apakah ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Perkereta Apian? Kereta api, monggo Pak. Boleh Bapak. Deh. Ya, mohon izin. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan, saya Ditya dari Sesditjen Perkeretaapian. Kebetulan saya bagian pengembangan SDM. Untuk pertanyaan, untuk biasanya saya dalam pengembangan kompetensi pegawai di DJKA, kami bekerja sama dengan lembaga pendidikan yaitu PTDI STTD dan PPI Madiun, serta untuk lebih teknisnya lagi ke Balai Pengujian Perkeretaapian. Namun berdasarkan apa yang ada di lapangan, saya berkoordinasi dengan teman-teman di Direktorat Teknis, mereka itu mengalami kesulitan dalam mengejar perkembangan transportasi. Kita ambil contoh di transportasi LRT Sumatera Selatan dan Jakarta, serta KCIC. Mereka itu merasa seperti mengejar ketertinggalan pemahaman seperti itu ya. Kemudian apakah Ibu Ellen pernah menemukan situasi serupa dalam benchmarking dengan Korpu Mandiri, Danamon atau Telkom yang terbaik, serta jika Kemenhub kita anggap Korpu sudah terbentuk, bagaimana langkah strategisnya untuk mengatasi permasalahan ini dan bagaimana peran terhadap lembaga pengembangan SDM yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Makasih Pak. Tadi Pak siapa Pak yang Balai Pengujian Perkeretaapian? Bapak? Pak Dari DJKA. Ditya. Pak Ini dari- Aditya. Ya, betul. Ya, Pak Aditya. Pak, mohon izin dengan Bapak siapa Ditya. Aditya. Pak Ya, Pak Aditya. Aditya. Ya. Nah, Pak gini ya, ini memang bukan hal yang mudah ya, karena di KAI sendiri itu saya juga baru tahu gitu. Ternyata sendiri-sendiri, KCIC juga sendiri, ya, LRT sendiri, MRT sendiri. Tapi yang saya lihat kolaborasi itu tetap bisa dijalankan ya. Nah, dengan tantangan yang Bapak hadapi saat ini,
Maaf, saya minum dulu ya. Maaf ya. Jadi dengan tantangan yang Bapak hadapi saat ini, mungkin kalau saya sih senang dengan kolaborasi ya Pak ya. Jadi apa yang bisa dikolaborasikan? Karena kan sekarang kalau yang di BUMN ini, makanya mereka bagi ada beberapa kayak institut-institut yang misalnya ahli mikro BRI chairman-nya, terus kereta api dalam hal logistik gitu ya. Terus si siapa lagi ya, KM Andiri leadership. Jadi dibagi-bagi gitu. Nah, saya pikir apakah ini nanti bisa dengan memakai infrastruktur yang sama loh Pak. Jadi balai-balai diklat, oh ya Bapak di balai diklatnya di mana Pak biasanya? Depok atau mana untuk training-trainingnya? Di kota-kota mana aja? Yang LRT di Bekasi udah pernah situ juga. Di Bekasi. Iya di Bekasi yang LRT yang baru, Iya. bukan yang lama kan? Iya. Iya, saya udah ke situ juga yang baru, yang ada ruangan. Iya bagus sih dia memang bagus. Nah itu sebetulnya udah bagus sih Pak, udah bisa berkolaborasi. Itu yang saya sampaikan juga karena ada alat simulasi, simulatornya kan? Iya, betul. Betul. Nah itu mahal soalnya, mahal itu alat-alat itu. Jadi kolaborasi-kolaborasi seperti itu yang menurut saya perlu ditingkatkan sih Pak Aditya. Jadi kendala Bapak saat ini sebetulnya apa nggak dapet apa support atau gimana Pak untuk ininya? Ya, mohon izin sebenarnya untuk support itu ada. Akan Heeh. tapi seperti konstruksi itu selesai dulu, baru kita ada pengembangan pegawai seperti itu mungkin, Bu. Mm-mm. Jadi kayak ada keterlambatan gitu, baik dari segi teknisnya, pemahaman teknis maupun regulasi mungkin itu, Bu. Iya iya iya. Kalau itu memang hampir terjadi karena saya ngikutin yang LRT Pak. Saya sampai ikut tuh ke ruangan yang TV gede tuh Siemens gitu kan, baru berapa hari terus down kan ya ininya karena saya memang lihat, saya di Bekasi juga Pak sempat lihat. Nah mungkin memang keterlambatan ini kalau saya diskusi ya sama orang-orang SDM-nya, kadang mereka nggak diikut sertakan, belum. Jadi waktu di bisnis awal kayak waktu misalnya KCIC lah contohnya, itu telat Pak. Jadi udah barangnya datang, udah ini baru kucuk-kucuk nyari orang gitu baru maksudnya heboh belakangan karena kita selalu yang dikasih tahu terlambat. Nah, menurut saya balik lagi nih, kita memang perlu proaktif, perlu untuk istilahnya jemput bola gitu. Jadi kalau pengalaman saya dulu juga ketika perusahaan itu buat suatu corporate plan, pakai McKinsey, pakai BCG, pakai yang Big Four lah, Big Four, Big Five, kita SDM atau korpu gitu ya atau training itu selalu bagian yang terlupakan. Jadi mereka udah bikin, oh ini mesti dipening gitu kan, oh ini mesti begini strateginya berubah, kita telah tahu. Nah tapi setelah belajar dari situ udah dikasih masukan ke atasan, terus kita selalu diajak Pak ke dalam inisiatif-inisiatif strategis. Jadi kalau misalnya boleh disampaikan, sesama SDM yang ada itu bisa saling apa sih berkolaborasi gitu ya. Mungkin ada pertemuan gitu. Apa kayak subsidiary sama atau yang berhubungan. Karena saya juga melihat koordinasi antara KCIC, LRT, MRT dan KAI memang masih masih ini juga sih, masih perlu ditingkatkan. Masih belum lancar gitu. Gitu Bapak Ibu. Siap. Laut Baik. laut Laut belum ada satu ini lagi dari laut. matra teknis kita atau mungkin sekarang kalau nggak ada coba dari sekretariat BPSDM. Mohon izin Bapak dan Ibu perwakilan dari sekretariat PSDM. BPSDM. Oh ya, baik. Eh, Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Rizky dari Sekretariat BPSDM, Ibu. Kristi. Rizky.
Rizky. Oke, Ibu Rizky. Ya, Bu. Silakan, Bu. Eh, maaf Ibu, mungkin tadi saya agak sempat terlewat sesinya. Kalau misalnya saya tangkap barusan ini dari yang kereta api itu tentang permasalahan yang kita hadapin terkait dengan pengembangan ya. Nah, mungkin kalau sedikit boleh curhat Ibu terkait dengan program pengembangan ini kan kayak terutama kami di level staff itu ya Bu ya. Jadi kalau saya pribadi berpikir kalau kami di lembaga diklat atau di badan SDM, setidaknya kami harus punya pengetahuan kan tentang isu-isu yang mau dicapai di sektor perhubungan itu seperti apa. Supaya di lembaga diklat kami itu juga update ya, baik dari materi pembelajarannya ataupun eh, apa namanya bagaimana menyelenggarakan diklatnya. Nah, Ya. itu kadang-kadang kami infonya juga tidak update. Jadi saya sih yang merasa di level staff, saya nggak tahu nih arahnya mau kemana. Sehingga based on permintaan aja, kalau misalnya ada yang butuh Iya. pelatihan ini baru kami provide. Atau enggak kalau misalnya dari luar ada penawaran diklat apa, baru kami tawarkan. Tapi belum ada inisiatif kayak, oh kedepannya misalnya kayaknya sustainability in transportnya akan penting nih gitu, electronic vehicle nih akan dibutuhkan gitu, sehingga kita butuh materi-materi seperti ini atau sharing session seperti ini. Jadi kayak gimana ya, nggak nyambung istilahnya Iya, gitu Ibu. gelap ya Bu ya, gelap. Iya sih Bu. Nggak enak ya gelap ya. Iya, kalau mau minjam istilah Ibu gelap gitu. Iya. Terima Saya kasih. paham Bu Rizky ya. Nah ini tugasnya lumayan berat nih kalau gelap nih Pak Jojo dan Pak Nelson dan Bapak Ibu ya. Karena ini balik lagi, saya bukannya mau nembak atas ya. Tapi kita perlu bikin clear, mungkin nanti bisa dibantu. Mungkin yang atas sibuk ya. Tapi paling enggak ada 1-2 halaman setiap minggu atau setiap bulan atau gimana. Itu kayak news atau update what's going on gitu. Karena ini pernah ngalamin dengan organisasi besar lah. Saya nggak tahu apa-apa Bu, ini nih gimana gitu. Bahkan ketika kan kalau kita lakukan akreditasi, kita lakukan yang namanya 360 derajat assessment. Jadi kita vendor pun kita interview. Nah, masukan vendor mirip kayak Bu Rizky juga. Kita gelap Bu, karena kita nggak tahu Bu, bertahun-tahun kita sama dia, tapi tiap tahun kita nggak tahu dia mau kemana. Saya bilang lah, kan Bapak atau Ibu bisa baca annual report gitu ya. Kalau ada ini Bu ya di annual report. Nah, tapi kalau orang dalam, nah ini memang perlu istilahnya kan setiap minggu tuh ada radir, rapat direksi atau rapat dirjen lah ya, atau saya nggak tahu setiap minggu atau enggak. Mungkin bisa disampaikan ke orang Korsek, minutes meeting yang enggak terlalu confidential, itu bisa ada knowledge management yang bisa ditaruh di sana gitu, kayak what's going on, what's newsnya gitu. Karena agak bahaya kalau kita ada di sini atau di BPSDM atau ada di ini, tapi kita tidak tahu arahnya mau kemana atau strateginya atau hot topiknya, trennya lagi ngapain gitu kan, hot isunya apa, itu kan kita harus tahu gitu. Jadi mungkin balik lagi nih, kalau dulu saya itu dari setelah hari Senin mereka ini, Selasa itu kita ada yang disebut rabit, rapat bidang. Seninnya kan direksi. Nah, di Selasa rabit itu kan kita disampaikan. Rabunya atau hari yang sama Selasa itu pasti kita akan nyampein ke tim Bu. Jadi kayak ada komunikasi yang secara tidak tertulis sudah begitu. Senin, Selasa, Rabu itu pasti bagian yang kita nyampein. Ada yang good news, ada yang bad news gitu. Nah kalau belajar dari organisasi yang service-nya bagus, ini Ritz-Carlton ya seluruh dunia. Itu tiap pagi dia morning briefing atau doa bersama, pasti setelah udah doa bersama, udah yel-yel, kan ini ya, masukan we are the best service gitu ya. Yang dia sharing adalah kasus seluruh dunia yang belum pernah terjadi. Supaya tidak terjadi di negara atau di kota yang sama. Gitu.
Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga setelah ada rapat dari eselon, terus turun gitu ya ke jajaran dirjen, dari dirjen bisa turun sehingga yang ibu rasakan karena nggak enak sih, klub nggak enak kan? Karena kayak aduh mau gimana ya? Apalagi yang berhubungan ibu bilang tadi, strategi, sustainability, transport. Ya kalau sekarang di dunia financial yang lagi hits itu ESG Bu, environment sustainability governance. Itu semua kurikulum sekarang sudah dimasukkan ESG. Gitu. Jadi mungkin itu kali ya Bu Rizky ya, Bu Rima ya. Laut. Belum ada ini sepertinya. Tapi Belum ya? kalau kita coba dari pusbangnya, pusbang darat, pusbang laut atau perwakilan Bapak dan Ibu dari pusbang udara, pusbang laut, pusbang udara, Mas Samsudin. Atau dari inspektorat terlebih dahulu, dari Itjen. Ini Baik. nanti berarti tugas akademi nyari case Oh, tadi ya. iya. Case tadi. Atau baik kalau begitu di sini ada, ya boleh Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, perkenalkan nama saya Heni dari Inspektorat Jenderal Perhubungan. Perlu kami sampaikan Bu bahwa tugas dari Inspektorat sendiri itu adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenhub, di mana jumlah pegawai kami saat ini 327 yang terdiri dari 167 auditor. Nah, permasalahan di kami yang sering kami rasakan adalah bahwa auditor-auditor ini kan wajib melaksanakan pengawasan di bidang wilayah wilayah pengawasan itu baik matra darat, laut, udara, kereta api maupun Ya. BPSDM dan BKT. Tapi kita masih ketertinggalan dalam informasi-informasi yang atau diklat-diklat terkait transportasi tersebut, Bu. Baik. Jadi memang tantangan kami kalau untuk pengembangan di bidang auditnya, kebetulan kami bekerja sama dengan BPKP sebagai pembinanya. Namun untuk yang di bidang kami sendiri di transportasinya, itu kami masih banyak kendala. Mungkin dari teman-teman nanti subsektor bisa membantu kami juga, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi ini bagus nih Ibu. Nanti di akademi apapun yang ada auditor berarti Ibu bisa punya tugas case study-nya ini. Gitu ya. Jadi pertama memang harus dilihat kalau kita bicara auditor. Saya sukanya memang ngelihatnya dari awal gitu ya. Dari istilahnya from cradle to grave. Dari lahir sampai mohon maaf meninggal. Ya, jadi dari lahir artinya dari dia new kids on the block sampai ini. Jadi Ibu bisa bikin satu succession model atau prediksi modeling gitu. Ini udah masuk ke analitik ya. Dilihat profile the best auditor misalnya. Terus diikutin tuh perjalanannya. Ya, dari dia masuk, pelatihan apa aja, dia kemana, itu bisa jadi model, Bu. Tapi ya harus disesuaikan dengan saat ini. Termasuk kan sertifikasi ya, ada apa CISA, apalah. Banyak ya, karena saya juga dulu pernah sempet jadi kayak QA gitu loh, quality assurance. Ada QIA, ya ada apa. Nah itu bagus nanti untuk dibuatkan satu jenjang roadmap. Jadi yang saya bilang tadi career path sama si learning journey-nya tuh nyambung. Gitu. Ini bisa udah jadi contoh. Ada case study auditor. Nanti keberhasilannya Ibu harus punya ukurannya. Karena kalau kita sekarang ada di mana, mau kemana, ngukurnya gimana, nah itu tantangannya kan di situ ya. Oke, KPI auditor kalau dibilang berhasil tuh seperti apa? Mungkin mainnya masih di L3 sih Bu. Ada satu perilaku behavior yang berubah kan ya di level 3 gitu. Itu sih. Wah seru ya. Tambah seru ya. Gak apa-apa, kita agak santai saja dari pusbang. Bapak dan Ibu dari pusbang darat.
Laut, Pusbang Laut, Pusbang Laut, atau mohon izin Pusbang Udara. Baik, kalau begitu saya memberikan kesempatan juga kepada para mungkin pejabat struktural maupun para widyaswara di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal. Mungkin Pak Ustadz Syam atau Pak Okta, Pak Budi, mana aja Pak Budi Rianto. Ya, Pak Budi. Cek. Mohon izin Ibu. Iya Pak. Kami tertarik dengan tadi ada istilah deadlock ya, kebuntuan. Deadlock. Jadi kami terus berpikir untuk mengantisipasi ini, mohon izin Ibu. Ya. Kalau sementara dalam pemikiran kami ini ada lima hal ya. Yang pertama adalah dukungan dari pimpinan. Iya. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah integrasi dengan strategi organisasi. Berarti ini kan Iya. nanti dengan subsektor ya Bu ya, Iya. dengan eselon 1 lainnya ya. Dan tadi dilaporkan bahwa ada 9 eselon 1. Berarti sedikitnya kita harus berintegrasi dengan 9 eselon 1. Sementara posisi, mohon izin, posisi kita ini kan di pusat Bu ya. Iya. Jadi eselon 1 kita kan di Kepala Badan Pengembangan SDM. Terus kemudian ini partisipasi pegawai. Iya. Ini untuk partisipasi pegawai ini berkenaan dengan dari perencanaan, penyusunan, implementasi sampai nanti tahap audit ya Bu ya. Betul. Nah, ini untuk yang partisipasi pegawai ini apakah kita diperlukan unit khusus untuk menangani korpu ini agar kita mengantisipasi tidak terjadinya deadlock tadi Bu. Ya. Itu yang nomor 3. Kemudian berkenaan dengan anggaran tadi Bu ya. Ibu tadi juga menyampaikan berkenaan dengan anggaran ini. Kebetulan kami di bidang perencanaan Ibu. Ya. Jadi untuk Renstra 2025 ini akan baru masuk Bu. Karena ini di Renstra terdahulu belum, mohon izin yang 2024 pun kami belum menganggarkan khusus untuk korpu. Tetapi biasanya kita ada strategi ya menggunakan review, revisi kan gitu Ya, untuk revisi. penganggaran. Terus yang terakhir nomor 5 ini mengenai jumlah SDM kita Ibu. Jumlah SDM ini yang WI kita atau dosen kita, tenaga pendidik kita ini hanya 27 ya. Hanya 27 ini kita. Ini tentunya menjadi hal yang menjadi pemikiran kami, 5 hal tersebut Ibu. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua berkenaan dengan ini pengalaman kami waktu mohon izin. Ini kan kalau dulu kami semua perguruan tinggi kita itu BLU Bu. Dulu kan kita berbondong-bondong ke BLU semua. Nah ini prosesnya ini terbalik Bapak tadi ini. Jadi kalau kita pendirian dulu, kemudian implementasi, baru terakhir kita akreditasi Bu ya. Begitu Bu ya. Jadi kami mohon pencerahan berkenaan dengan 5 hal tersebut. Tadi ada dari dukungan pimpinan, kemudian terintegrasinya dengan strategi organisasi yang melibatkan 9 eselon 1 kan Ibu. Ini mohon kiat-kiatnya berkenaan dengan apa yang menjadi pemikiran kami tersebut. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Budi ya untuk pertanyaannya Pak. Ini bagus ya. Jadi terkait dengan yang dukungan pimpinan ini, mungkin nanti udah bisa dilihat bahwa kira-kira sponsornya siapa nih, gitu. Yang pasti BPSDM harus jadi sponsor. Udah pasti, ya kan, sponsor. Nah, tapi harus dicari nanti dari 9 eselon 1 ini, kalau bisa ada salah 1, salah 2, atau salah 3, itu bisa jadi sponsor.
yang kiblatnya, anginnya bertiup gitu ya. Karena itu kita perlu itu. Yang sudah pasti nanti dengan Pak Menteri lah ya. Karena apa ya? Jadi corong, Pak. Jadi corong. Jadi setiap ada apa pertemuan yang namanya di level petinggi atau di level pimpinan, kalau kita sudah mempercayakan ada, jadi kalau bisa jangan cuma satu corongnya. Jadi kita punya kayak namanya strateginya back to back, jagain punggung gitu loh, back to back. Jadi ada yang bantu. Jadi itu untuk menuju ke sananya perlu apa ya? Perlu di spill gitu ya, perlu masuk dengan ini, lihat siapa yang ini apa mungkin bisa dibantu dengan Bapak atau Ibu yang di BPSDM ya, sehingga bisa dapat apa namanya buy-in. Intinya sebenarnya buy-in. Kalau saya tuh dari dulu strateginya, tapi jangan diiniin ya, nggak tahu kalau mau diikutin boleh apa enggak. Saya tuh selalu seneng deketinnya CFO, CFO, karena dia megang duit. Jadi kayak waktu Danamon ya, CFO pasti datang gitu. Saya sore-sore gitu. Fer, sekarang CFO di BCA. Vera nggak mau ke Harvard gitu. Ya ini ada yang bagus loh di sini gitu. Insead, Fontana Blue nih, ini gitu. Jadi emang agak harus gitu ya. Nanti setelah itu dia agak lumayan tuh. Jadi kita mesti punya apa relationship ya. Kalau menurut saya harus ada bonding ya. Gitu. Jadi itu sih. Kalau CFO kayak sekarang yang di KAI itu galak banget. Galak. Tapi bagus gitu. Pak ini Pak gitu. Dan itu suka saya update. Pak ini loh, ini yang Bapak minta. Ini yang ini gini, ini yang Bapak minta. Ya udah nanti itu banyak banget, nggak salah tuh uangnya segitu gitu kan. Kira-kira seperti itu sih Pak Budi. Jadi coba dilihat, saya kan belum tahu ya. Ini kan medannya kayak apa, bapak-bapak yang udah di sini yang udah mengerti medannya tuh harus punya, harus ada. Yang memang percaya gitu, yang apa, dia akan berdiri untuk kita gitu. Nah itu yang saya rasain waktu di Mandiri itu keluarinnya banyak loh. 1,2 T kan banyak banget gitu. Jadi itu ya, jadi harus dan dekatilah CFO-nya atau yang keuangannya. Baik-baikinlah keuangannya gitu. Jadi jangan bikin konflik. Sampaikan Pak atau Ibu mau dikirim kemana gitu kan. Emang agak politik ya. Tapi ya harus berbaik-baik. Iya emang perlu sih. Soalnya yang persoalan saya bilang deadlock, yang organisasi deadlock, dia deadlocknya sama CFO. Iya nggak jalan. Deadlock sama CFO. Gak bisa ya nggak sih? Gak mungkin lah. Gitu. Kebetulan CEO-nya atau dirutnya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Takut sama CFO-nya. Terus partisipasi tadi pegawai yang deadlock dan sebagainya. Ya itu tadi ya. Intinya kan relationship base ya. Supaya nggak aja deadlock. Dan supaya tidak ada keran yang tersumbat. Komunikasinya harus lancar. Jangan takut untuk bicara. Karena problem itu bukan dihindari loh. Bukan di-avoid loh. Kan banyak yang udah nggak ada yang mau ngomong kan. Akhirnya kayak di peti emas kan atau di peti es kan. Ya udah, nggak ada yang mau ngomong. Gitu. Tapi kan kita bisa kalau kita bicara baik-baik. Yang susah nih, kalau si Dirjen A sama B nggak cocok atau B sama C nggak, itu agak sulit sih. Tapi saya sementara ini masih bisa. Kalau A sama B musuhan, bukan berarti saya deket ke A, saya musuhin B, nggak mau saya. Jangan kan? Bener nggak? Jadi nggak usah memihak. Tapi jangan jadi kompor juga. Maksudnya ya apa yang disampaikan. Jadi jangan bilang Pak katanya si B ke A nih, Bapak gini-gini. Ya jangan. Atau Bu ini itu nggak usah disampaikan yang kayak gitu-gitu ya. Jadi harus bisa menjadi apa ya, penengah atau apa ya, pendamai kali ya. Lebih gitu ya. Mungkin karena saya juga sukanya damai ya, nggak suka ribut-ribut. Terus karena kan hidup udah pusing ya, ngapain ya.
Terus tadi ya Pak, anggaran. Ini penting banget Bapak masukin multi years. Ini yang saya juga mau nawarin nanti ke teman-teman ya, ke Bapak Ibu kalau tertarik biasanya kita memang multi years. Gitu. Jadi Bapak Ibu bukan bayar saya multi years, enggak. Tapi lihat program kami itu udah multi years gitu. Sehingga nanti udah di tahun 2024, 25, 26 udah nggak pusing-pusing lagi karena kita udah tahu arahnya kita mau kemana gitu. Itu yang saya juga mau menawarkan gitu ya. Jadi untuk kerjasama kita. Jadi anggaran penting nih Pak Budi. Itu yang mesti di-secure awal-awal gitu ya. Jadi kita harus lakukan apapun PR-PR kita demi untuk anggaran seperti yang tadi tuh di pagi. Itu saya setuju banget tuh. Itu udah siapin semuanya. Udah naskah, kalau tadi Pak Jojo bilang naskah korpunya ya udah lengkap. Kalau bisa nanti cost benefit analisisnya, kajiannya kita bikin gitu. Jadi kan gampang ya, mau mau palu gada gitu loh, mau apa gue ada gitu kan, jadi gampang mintanya. Terus tadi jumlah tenaga pendidik. Nah ini nanti coba dilihat lagi rasio-rasionya. Pasti challenge seperti ini ada Pak Budi, pasti ada. Ya kalau bisa nanti punya strategic partnership lah ya dengan tenaga-tenaga, ya kan pasti ada lah ya, di luar kan juga banyak gitu. Jadi jangan hanya melihat yang ada 27 di dalam, tapi kita bisa membuat satu extended arm, kepanjang tanganan, karena kita nggak bisa mungkin sendiri gitu. Jadi ada kolaborasi. Itu sih Pak, mungkin tanggapan saya ya. Saya rasa bisa lah Pak Budi nanti, terutama anggaran yang harus di-secure. Gitu. Semangat Pak Semangat Budi. Pak Budi. Semangat. Pasti dapat potongan. Cut gitu ya. Cut. Nah, Betul ya. PR-nya itu ya, tolong dilihat 5 tahun terakhir penyerapannya berapa. Terus berapa persen anggaran yang di-spend. Kalau dilihat biasanya dari BTK. BTK itu biaya tenaga kerja. Jadi dari total salary-nya yang ada di sini, misalnya jumlahnya 100. Ngabisin 10, berarti Bapak 10%. Terus kalau udah dikasih 10, habis nggak 10-nya? Berapa persen penyerapannya? Gitu. Siap. Ya. Siap. Sudah mulai Pak Budi sudah Mulai mulai panas. memvisikan. Harus begini ya, seperti itu. Baik, mungkin satu lagi penanya, mungkin ada Satu dari lagi boleh. Widya Suara kami atau dari Pak Andra ya. Baik, mohon izin Pak Andra. Langsung aja Bu Iya Pak. Karen. Salah satunya kan dalam pembentukan Korpu ini yang harus kita siapkan modelnya Bu ya. Iya. Model yang nanti akan kita ambil. Nah di mana yang pernah kami kenal yaitu adalah melalui model IDD, tadi yang Ibu bilang tadi ya. Analyze, design, develop, kemudian implement, evaluation. Nah, to the point aja Bu. Nah, kira-kira tadi sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Jojo ya, terkait pertama kita naskah akademik yang perlu kita siapkan. Nah, namun ada satu yang mungkin juga paralel yang mungkin harus kami lakukan Bu ya. Kalau kami lihat di sini dari aspek regulation-nya Bu. Regulasi. Nah, menurut Ibu ini apakah ini nanti bisa secara paralel kita bisa bangun terkait dengan kesiapan-kesiapan pedoman-pedoman yang mendukung untuk implementasi Korpu tadi. Contoh yang sederhana tadi yang disampaikan Pak Jojo, contoh referensi dari Kementerian Keuangan itu kan yang terkait dengan keputusan Menteri. Nah, tetapi mungkin ada yang langkah awal yang bisa kita selesaikan melalui keputusan Kepala Badan. Karena ini masih di dalam lingkup yang bisa kita raih. Nah, ini juga misalnya pedoman-pedoman terkait dengan micro learning, terkait pedoman terkait dengan pelaksanaan learning, kemudian juga pedoman terkait dengan atau distance learning atau pengembangan talenta ya dan sebagainya yang ini memang segera memang harus ada untuk dalam mendukung aturan-aturan ini di dalam kegiatan Korpu. Nah, kemudian Bu, mungkin masukan juga dari Ibu
kami memposisikan, boleh kan Bu ya, kira-kira kami saat ini memposisikan seperti kata Ibu tadi. Ini kan sebenarnya konsep Korpu ini kan top down. Nah, tetapi kami di dalam di sini boleh nggak kita memposisikan diri sebagai influencer tadi yang Ibu sampaikan? Karena inilah yang message-message ini yang harus disampaikan kepada pimpinan. Nah, kita sudah punya, kalau Ibu bilang kekuatan, kami sudah punya kekuatan, Bu. Kami Ya. sudah, kalau dari sisi BPSDM, kami yakin infrastruktur yang sudah dibangun dan dikembangkan atau yang digunakan oleh BPSDM cukup banyak. Kita ada 23 sekolah, Bu. Darat, Oke. laut, dan utara. Ya. Nah, di situ juga dari udara, darat, dan laut kita sudah banyak menggunakan simulator-simulator pelatihan-pelatihan yang nah yang jadi masalah tadi yang menjadi masalah juga yang seperti disampaikan Mbak Rima ataupun juga teman-teman dari sekretariat. Nah, kita belum bisa membaca tadi Bu market atau keinginan apa namanya industri user kita terkait dengan kebutuhan-kebutuhan diklat ke depannya. Karena kan sebagaimana kita ketahui ini banyak nantinya pekerjaan-pekerjaan yang akan tereliminasi, Ya. yang kerjaan sekarang, dan kemudian akan tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru yang nantinya mungkin tidak terpikirkan pada saat ini. Tetapi itu nanti mungkin sejalan dengan waktu itu akan banyak yang dibutuhkan ke arah spesialisasi-spesialisasi. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi hal ini atau mengantisipasi ini agar tadi kita bisa speed up, Bu, Ya. terkait dengan keinginan kita untuk merombak apa namanya atau bukan merombak ya Bu ya, memodernisasi lembaga yang kami banggakan ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Dengan tadi Pak Andra ya. Jadi ya terima kasih Pak, pertanyaannya bagus ya, komprehensif. Nah, saya jawabnya mungkin tadi langsung ke yang ini dulu ya Pak ya. Gimana untuk membaca market yang industri ya untuk ke depannya. Ini kalau saya biasanya memang makanya perlu untuk melakukan benchmarking Pak. Gitu ya. Salah satunya memang yang kemarin ke Taipei gitu ya atau yang ini. Sebenarnya nggak harus pergi, lewat Zoom juga bisa. Jadi cara yang paling efektif kita ikut dalam satu member gitu. Member saya nggak tahu nih kalau yang saya di ilmu HR atau Korpu itu kan yang Brandon Hall karena saya partner. Nah kita perlu cari di luar kalau kemarin Korpu KAI itu ada di Prancis namanya Almstrom University Korpu. Nah yang similar dengan ini mungkin nggak usah jauh-jauh kita lihat dulu ke Singapura, Malaysia gitu ya, Cina, Jepang sebelum keluar ke Indonesia keluar negeri lah atau ke dunia. Jadi itu cara yang paling cepat dan murah sebetulnya benchmarking, Pak, untuk mengetahui what's going on-nya gitu supaya nggak gelap tadi yang kayak Bu Rizky bilang ya. Supaya kita tahu ini ke depannya industri butuhnya apa gitu karena kita bukan cenayang ya, Pak ya. Kita bukan tadi ada yang bilang orang pinter gitu ya. Jadi dengan Bapak punya 23 sekolah darat laut udara itu menurut saya dengan simulator yang digunakan itu udah modal yang luar biasa loh. Gitu dan lokasinya di Selindo ya, seluruh Indonesia. Nah, jadi tinggal nanti kita lihat ada apa sih di sana. Ya, ini yang biasa kita juga sebutnya sebagai kompetitor benchmarking. Itu salah satu kompetensi loh Bapak Ibu untuk mengetahui kompetitor benchmarking ya. Apa yang terjadi. Nah, terkait dengan tadi ya micro learning, kebijakan apa. Menurut saya kita nggak usah mikirin yang detail-detail dulu nih saat ini nih. Karena kita harus jangan overwhelm. Overwhelm tuh nanti kita pusing sendiri. Harus first thing first ya. Yang tadi saya bilang langkahnya step by step kita jalanin. Tapi nanti pasti nyampe Pak ke situ ya. Yang tadi Bapak pikirin bener banget. Yaitu langkah awal yang tadi bikin naskahnya, keluarin SK-nya, Bapak punya governance structure. Modal awal adalah nanti struktur organisasinya benar ya. Dari struktur baru turun ke bispro kan Pak? Benar. Itu dulu. Jadi yang pertama bikin PR naskahnya dulu tuh.
ya untuk mendapatkan SK. Nah, dapat buy-in SK, ada governance structure, yang pasti ada struktur. Strukturnya seperti apa? Banyak benchmarkingnya. Untuk kalau sudah jadi korpu. Dari struktur baru kita masuk yang tadi Bapak bilang. Bisnis proses. Ya, itu pasti ada tuh Pak bagian namanya LST, Learning Solution Technology kalau bahasa kerennya. Gitu ya, karena di struktur nanti kan ada strategi, ada yang operasional, ada bagian yang frontliner ya atau learning consultant atau mau dibilang learning partner, apapun namanya. Tapi kita nanti akan membaginya dari sana. Tapi first thing first, Pak. Ya, pasti nyampe sana. Oke? Ya? Oke, Mbak. Luar biasa. Ya, sepertinya dicukupkan dulu Bapak dan Ibu ya sebenarnya. Oh boleh, boleh. Satu lagi dari terakhir ya. tetuanya. Ya, terakhir. Oke. Jadi setiap kali terakhir. Terakhir. Udah gelisah ya. One last thing. Tapi memang masih banyak sekali yang ingin ditanyakan dan digali. Silakan, Bu. Silakan ke Pak Yohanes Baik, Daksono. terima kasih Mbak Rima. Terima kasih Bu Ellen. Ya. Ini sebenarnya tadi saya bertanya karena tadi berdiskusi dengan Pak Nurul Iman ini. Oh ya. Jadi targetnya dari FGD ini kita nanti akan membuat naskah akademis, begitu kan Bu ya? Ya. Setelah naskah akademis jadi, tahun depan tuh kira-kira target kita yang proporsional atau ideal, supaya juga tidak terlalu ketinggian, juga tidak terlalu rendah. Kira-kira target kita tahun depan jadi seperti apa Bu? Gitu. Kalau saya sih pengennya segera launching gitu loh. Cuman buat launching itu syarat minimal kira-kira apa yang sudah terbangun apakah cukup regulasinya dulu, apakah perlu KMS-nya istilahnya atau seperti apa? Supaya nanti itu juga kalau sudah launching supaya menjadi akselerasi lah buat terbangunnya untuk korpus semua itu. Demikian aja Bu Ellen. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya. Pak, jadi setuju tahun depan launching. Ya, tinggal bulannya kan. Ya. Tapi gini menurut saya, kita malu juga ya kalau kita launching tapi nggak ada apa-apanya. Istilahnya tuh cuma ganti baju gitu. Tapi pas dilihat, loh kok mana misalnya struktur oke adalah. Tapi bisnis prosesnya seperti apa? Terus tugas tanggung jawabnya seperti apa? Frameworknya seperti apa? Akademi kontennya gimana? Pengajarnya gimana? Ya, jadi banyak pertanyaan. Jadi nggak harus implementasi, makanya yang saya bilang. Tapi paling nggak kita udah punya blueprint, Pak. Jadi kalau ditanya waktu oleh Eselon 1, itu gimana akademinya? Oh ada 7 atau ada 8. Terus isinya apa? Nih akademinya ini, internal drivernya ini, yang akan kita fokus gini, tujuannya Kemenhub Korpu ini, visi misi, tagline dan ini. Jadi setiap ada pertanyaan, kita tuh bisa jawab paling enggak ada blueprint. Strukturnya ada, oh ada strukturnya seperti ini. Governance structure-nya oh seperti ini. Tugas tanggung jawab ada. Itu Pak minimalnya itu. Ya, implementasi nggak apa-apa karena setelah kick off pasti implementasi. Nah, cuma yang harus dijaga jangan sampai kick off-nya gede-gedean apa. Setelah kick off nggak ada apa-apa. Kan malu ya. Gitu. Jadi harus kita buatkan plan-nya setelah kick off. Oh, akademi ini yang akan launching duluan. Quick win-nya ini. Jadi udah ada jadwal kalendernya, Pak. Ya, tadi kan bisa tuh jadi yang Pak Bambang contoh ya. Bu Naomi. Jadi harus masing-masing akademi ini nanti punya quick win. Dan harus terasa. Kalau bisa, misalnya ada program leadership yang cara blended learning, cara baru ya, cara korpu. Terus udah pakai vendornya si A gitu atau si B partnernya. Nah, itu dibuat satu learning experience atau learning journey yang berbeda. Gitu. Jadi kita tahu ya kalau kita di bagian pembelajaran ini yang paling penting buat kita adalah learning experience ya kan. Harus sampai wow, oh kalau enggak oh wow. Oh gitu, oh wow gitu, oh beda ya. Gitu, itu yang susah kan sebenarnya di situ ya. Iya kan? Gitu Pak. Jadi setuju tahun depan harus launching, tapi PR-nya dibikin dulu. PR-nya disiapkan dulu.
Ya, sip. Betul. Semoga sukses. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa ya. Kalau mengutip Pantun lagi. quotes-nya. Jadi tadinya ceritanya mau berpikir gitu, mikir pantun, tapi sungguh ya diskusinya panas banget ya. Bahkan sebenarnya saya juga masih punya pertanyaan yang mengganjal juga, tapi mungkin Bapak dan Ibu nanti kita bisa diskusi kembali ya dengan Bu Ellen ya. Bu Ellen sangat terbuka untuk diskusi maupun hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Tapi memang banyak sekali, bukan banyak sekali ya, saya tidak menyebut banyak sekali. Karena kalau udah ngomongnya banyak sekali maka overwhelm katanya ya. Jadi ada tahap yang memang harus kita lakukan dan dari mulai naskah akademik, kemudian bagaimana kita membangun kesadaran Korpu, dan kami di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan sangat membutuhkan sekali dukungan dan support dari Bapak dan Ibu semua dari seluruh subsektor ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi bekerja sama untuk mensukseskan terwujudnya Kemenhub Korpu ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Ellen Sama-sama. atas banyak sekali sharingnya, infonya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Ellen dan Terima boleh juga kasih. tepuk tangan untuk saya Bapak dan Ibu ya. Dan setelah ini akan ada sedikit pengarahan dan penguatan dari Bapak Nelson Baru.